Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita melaksanakan pembelajaran secara daring pada mata pelajaran komputer akuntansi. Seperti biasa, kita menggunakan aplikasi Mayobi Accounting versi 18. Materi kita yaitu tentang pengeluaran kas, dan juga video ini merupakan kelanjutan daripada video-video sebelumnya dari data awal akuntansi. Jadi bisa dilihat, dibuka channel Ambang R, dilihat di sana ada beberapa video aplikasi tentang Mayobi ini dari bagian 1, 2 dan seterusnya. Nah, ini bagian kelanjutannya. Oke, untuk menyingkat waktu, kita langsung saja kita klik shortcut atau ikon daripada Mayobi yang sudah ada di layar utama ini. Kita double klik, sudah tampil di sini. Kemudian kita klik open, kita buka data sebelumnya yang sudah kita entry, yaitu atas nama PT Cahaya. Kita klik OK. Nah, di sini sudah tampil. Sebelum kita mengoperasikan lebih jauh program Mayobi ini, kita sajikan dulu program atau bukti transaksi yang akan kita kerjakan pada video kita kali ini. Yang pertama yaitu bukti pengeluaran kas, yang sumber pengeluaran kas itu yaitu untuk pelunasan utang kepada supplier. Ini kita lihat ada atas nama PT Caraka, pelunasan faktur bla 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 tertanggal 26 November 2019. Yang kedua yaitu bukti transaksi berupa bukti pengeluaran kas, sama bukti pengeluaran kas, tapi ini sumbernya dari pengeluaran atau beban selain kepada supplier. Nah, dalam program Mayobi untuk pengeluaran kas ini dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, pengeluaran kas untuk pembayaran utang kepada supplier. Kemudian pengeluaran kas untuk pembayaran beban-beban selain daripada supplier. Yang ketiga yaitu pengeluaran kas atas transaksi retur penjualan secara tunai. Oke, langsung saja ya. Bukti transaksi yang pertama ini dapat kita lihat, kita sajikan di layar ini untuk kita kerjakan di program Mayobi ini. Bukti transaksi yang pertama yaitu atas nama PT Caraka untuk pengeluaran kas atau pelunasan utang dari supplier. Nah, untuk pelunasan utang dari supplier ini kita kerjakan melalui modul Furkis. Klik modul Furkis. Jadi setiap pembayaran hutang yang sumbernya dari supplier itu transaksinya kita kerjakan dari modul Furkis. Klik Furkis, klik Paybill, klik. Nah, sudah tampil lembar entrian untuk Paybill untuk pelunasan utangnya. Yang pertama kita pastikan dulu di atasnya cash in bank, karena di sini kalau kita perhatikan dari contoh soal yang kita sajikan ini, bukti transaksinya yaitu pelunasan utang ini melalui pengeluaran cek, berarti melalui uang kas yang ada di bank. Maka pastikan dulu di sini cash in bank. Ini kalau kita klik sini ada beberapa akun petty cash dan seterusnya. Karena tadi cek, kita pilih cash in bank. Kemudian nama supplier di sini PT Caraka, kita klik PT Caraka. Kemudian nomor cek kita isi, secara otomatis ini sudah tampil daftar utangnya. Nomor cek kita isi di sini C12-3, C12-3 kita isi. Terlalu banyak, kita hapus. Tanggal 2 Desember 2019. Tanggal 2 Desember 2/12/2019.
2019. Nah, sebelum kita tekan tombol tab, kita perhatikan di sini syarat pembayaran untuk PT Cahaya ini yaitu 210N30, yaitu apabila terjadi pelunasan utang sampai batas hari ke-10 sejak tanggal transaksi, maka akan dikenakan potongan 2%. Batas akhir pembayaran utangnya yaitu hari ke-30. Nah, kalau kita perhatikan di sini, utang ini atau pembelian kredit ini terjadi tanggal 26 November, ya. Terjadi timbulnya akun utang ini terjadi tanggal 26 November. Dilunasi tanggal 2 Desember, berarti masih hari ke-10. Oleh karena itu nanti secara otomatis di bagian kolom diskon ini itu akan terisi nilai diskonnya, nilai potongannya. Di sini ada kan tanggal 26 November 2019. Kemudian dilunasi tanggal 2 Desember, berarti masih batas hari ke-10. Ketika kita tekan tombol tab, otomatis ada di sini nilai potongannya. Oke, langsung saja pada amount ini kita tulis jumlah yang diterima atau jumlah kasnya 21.560, sama dengan nilai di sini, yaitu dari total utang dikurangi dengan potongan. Kita ketik 21.560. Tekan tombol tab. Sudah situ, ya. Kemudian kita klik amount affiliate. Nanti secara otomatis nilai ini akan pindah ke sini. Klik 21.560. Nah, kalau kita perhatikan di sini out balance-nya masih terisi. Ketika kita tekan tombol tab pada keyboard, out balance-nya berubah jadi 0. Jadi untuk memastikan apakah entrian itu sudah selesai atau belum, yaitu dengan melihat kondisi pada bagian out balance-nya itu nilainya sudah 0, berarti sudah selesai. Sebelum kita record, sebelum kita simpan, di sini ada record, ya. Kita lihat dulu apakah entrian kita sudah benar dengan memperhatikan pencatatan yang timbul. Untuk melihat pencatatannya atau jurnalnya, kita tekan tombol kontrol dan tombol R pada keyboard. Tampil jurnalnya, ya. Nah, jurnal ini kalau kita perhatikan ada 3 akun yang sama, yaitu akun-akun viable. Ada 4, ya. 1, 2, 3, 4, sehingga kita akan mengalami kesulitan. Oleh karena itu kita ilustrasikan dulu akun ini supaya nanti kita tahu bahwasanya jurnal yang kita buat ini sudah sesuai atau sudah menunjukkan nilai yang benar. Nah, ini kita lihat di bagian ini ilustrasinya, ya. Kita lihat ilustrasinya di sini supaya kita dapat lebih memahami ilustrasinya di sini. Nah, di sini, ya. Ini nilai apa? Ini bukti faktur yang tadi sudah kita entry. Kemudian faktur ini kalau dicatat secara manual, yaitu dicatat dalam jurnal pengeluaran kas, maka pencatatannya akan muncul akun viable-nya di debit sebesar 22 juta, purchase diskon di kredit 440, dan cash in bank di kredit 21.560. Jadi kalau kita catat secara manual seperti ini gambarannya. Sekarang kita lihat. Nah, ini yang kita catat berdasarkan entrian data di Mayop tadi. Kita lihat, kita ilustrasikan. Di sini sudah ada, ya. Jadi kita buat ilustrasi dalam bentuk akun atau bentuk T, buku besar bentuk T. Yang pertama di sana nilai akun payable yang satunya itu sumber dari debit 21.560. Kemudian berikutnya nilai akun payable juga, ini akun payable di debit 440. Kemudian berikutnya juga di debit 440 akun payable. Satu lagi di kredit nih 440.
Kalau kita perhatikan di sini ya, total debit ini kalau kita totalkan nilai totalnya 22.480. Di kredit kita turunkan saja 440, berarti selisihnya 22 juta. Nah, ini kalau kita lihat sama ya. Jadi nilai di pencatatan di komputer akuntansi dengan aplikasi Mayobi ini untuk akun viable-nya sudah sama, yaitu 22 juta. Kemudian purchase diskonnya di kredit ya. Ini di kredit purchase diskon, ini purchase diskon di kredit nilainya 440.000. Kemudian cash in bank juga di kredit 21.560. Berarti proses pencatatan yang kita kerjakan dengan program Mayobi yang kita entry di menu pay bill ini sudah menunjukkan nilai yang benar. Maka kita klik record. Nah, di sini tampil kalau kita klik print now berarti pencatatan ini, daftar ini akan langsung kita cetak melalui printer yang terkoneksi dengan laptop kita atau komputer kita. Karena ini nanti akan kita cetak, belum sekarang, maka kita klik saja print letter. Selesai yang pertama. Klik cancel. Berikutnya ya. Berikutnya akan kita kerjakan yaitu transaksi pengeluaran kas. Transaksi pengeluaran kas yang buktinya sumber pengeluarannya yaitu dari beban atau selain daripada kepada supplier. Jadi pengeluaran kas selain kepada supplier, selain dari supplier itu kita entry melalui modul banking. Jadi kalau tadi purchase, ini kalau kepada supplier, selain kepada supplier beban-beban dan lain-lainnya, pokoknya selain daripada supplier, kita lari ke modul banking. Langsung kita klik modul banking, kemudian kita klik spend money. Sama seperti tadi ya, karena kalau kita perhatikan bukti ini, cek ya, pengeluaran kas itu dengan menggunakan cek, maka pastikan di atasnya cash in bank sudah benar. Kita lihat di sini dibayar kepada Citibank, dibayar kepada Citibank sudah ada, sudah ada nama Citibank. Ketika belum ada nama penerimanya, ini bisa kita buat melalui tombol new. Karena sudah ada, kita langsung saja klik Citibank dan di sini. Kemudian nomor ceknya C15-1, kita buat C15-1. Kemudian tertanggal 15 Desember 2019. 15 Desember 2019 tanggalnya. Memonya sudah ada, Citibank. Kita langsung ke kolom ini, kolom akun. Kita cari akun lawannya. Di sini informasinya untuk pelunasan utang kartu kredit atau Mastercard pada bulan Desember, berarti kita cari akun dengan nama Credit Card. Akun 2 nomor akun, nomor digit awalnya 2, Credit Card. Kita cari sini. Nah, sini sudah ada Credit Card, kita double klik. Nilainya kita ketik dulu di sini, amount nilainya 8.400.000. 8.400.000 ya. Kita enter. Nah, di sini kita klik amount juga, otomatis tampil ya. Kemudian outbalance-nya sudah 0. Sebelum kita record, kita buktikan juga pencatatannya dengan cara menekan kontrol pada keyboard dan huruf R. Ini jurnal yang tampil. Kembali kita ilustrasikan supaya kita lebih memahami ya. Ini jurnal yang tampilnya. Kita ilustrasikan pencatatannya di sini. Kita lihat
di sini proses pencatatannya. Proses pencatatan untuk akun yang kedua nih. Nah, di sini kita buka dulu akun yang kedua nih. Untuk bukti yang kedua yaitu pengeluaran kas PT untuk kepada Citibank. Ini bukti transaksinya sudah ada. Ini yang kita enter tadi. Kemudian jika pencatatan secara manual dari bukti ini kita catat dalam jurnal pengeluaran kas dengan akun kredit card di debit, kemudian cash in bank di kredit, nilainya 8.400.000. Kita lihat di sini sudah samakah dengan data yang kita catat dengan program Mayobi. Ini yang kita catat tadi, tampilnya seperti ini. Kredit card, akun kredit card itu posisinya di debit, nilainya 8.400.000. Sama, Kemudian akun cash in bank posisinya di kredit, satu di debit kredit card, kemudian satunya lagi di kredit yaitu cash in bank. Sudah benar. Berarti yang kita catat secara dengan menggunakan program Mayobi sudah sama atau sudah benar. Kita klik record, selesai. Nah, demikianlah proses pencatatan pengeluaran kas dengan menggunakan program Mayobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.